Seorang pria sederhana dihina mantan kekasihnya karena dianggap tidak punya masa depan, hanya membawa sayuran dari sawah. Namun takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah persimpangan kehidupan, ketika sang wanita tanpa sadar harus bekerja sama dengan perusahaan besar yang ternyata dimiliki oleh pria yang dulu ia remehkan. Dari penyesalan, perubahan, hingga kesempatan kedua, kisah ini menunjukkan bahwa yang terlihat biasa, belum tentu sederhana di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar setia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan bahagia. Bagi yang beragama Islam, sebelum kita mendengarkan kisah ini, mari kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Simak selengkapnya kisah berikut ini. Sore itu, langit tampak sedikit mendung. Awan kelabu menggantung pelan, seolah menahan hujan yang belum ingin jatuh. Di sebuah persimpangan jalan yang cukup ramai, kendaraan lalu lalang tanpa henti. Klakson bersahutan, debu tipis beterbangan, dan orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Di tengah keramaian itu, seorang pria berjalan perlahan di tepi jalan. Namanya Arif. Di pundaknya tergantung sebuah karung berisi sayuran segar. Daun-daun hijau masih tampak basah oleh sisa embun pagi. Wajah Arif terlihat tenang, meskipun perlu membasahi keningnya. Pakaiannya sederhana, sepatu yang ia kenakan pun tampak sudah lama dipakai. Namun langkahnya mantap, seolah ia tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Arif baru saja kembali dari sawah milik keluarganya di desa pinggiran kota. Setiap hari, ia memang terbiasa membantu petani, mengangkut hasil panen, lalu mengantarkannya ke beberapa tempat. Tidak banyak yang tahu, apa yang sebenarnya sedang ia bangun dari pekerjaan itu. Ia berhenti sejenak di persimpangan, menunggu lampu merah berganti hijau. Tangannya sedikit menggeser posisi karung di pundak agar lebih nyaman. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya. Arif? Suara itu terdengar familiar. Arif menoleh perlahan. Di seberang jalan, berdiri seorang wanita muda berhijab. Penampilannya rapi dan modern. Hijabnya tersusun cantik, pakaiannya elegan, dan tas yang ia bawa terlihat mahal. Wajahnya bersih, dengan riasan tipis yang membuatnya tampak semakin anggun. Arif terdiam sejenak. Ia mengenali wajah itu. Lina, ucapnya pelan. Wanita itu melangkah mendekat. Tatapannya berubah dari terkejut menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, antara heran dan meremehkan. Lina adalah mantan kekasih Arif. Dulu, mereka pernah sangat dekat. Mereka pernah berbagi mimpi, tawa, bahkan janji-janji sederhana tentang masa depan. Namun waktu dan keadaan membuat semuanya berubah. Lina kini berdiri di hadapan Arif, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya berhenti pada karung sayur yang dipikul Arif. Sudut bibirnya sedikit terangkat. "Kamu, masih seperti ini?" katanya, dengan nada yang terdengar ringan, tapi menyimpan sindiran. Arif tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Lina dengan tenang. "Aku pikir, setelah sekian lama, kamu bakal berubah," lanjut Lina. Ternyata, masih bawa sayur dari sawah. Beberapa orang yang lewat mulai melirik. Suasana terasa sedikit canggung, meskipun hanya mereka berdua yang benar-benar merasakannya. Arif tersenyum tipis. "Ini kerjaan yang halal," jawabnya singkat. Lina tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. "Iya sih, halal, tapi ya begitu aja, nggak ada perkembangan," katanya. "Kamu nggak capek hidup kayak gini terus?" Arif mengalihkan pandangannya sejenak ke jalan yang masih dipenuhi kendaraan. Ia menarik napas pelan. Dalam hatinya, ia tidak marah. Tidak juga tersinggung seperti dulu. Waktu telah banyak mengajarkannya untuk menahan diri. Setiap orang punya jalannya masing-masing, ucap Arif akhirnya. Lina menggeleng pelan, seolah tidak setuju. "Makanya aku dulu pilih pergi," katanya, tanpa rasa bersalah. "Aku nggak mau hidup susah. Aku mau masa depan yang jelas." Kata-kata itu menggantung di udara. Arif menatapnya kembali. Wajahnya tetap tenang, namun ada sesuatu di matanya yang sulit dibaca. Bukan luka yang baru, tapi bekas yang sudah lama sembuh. "Dan sekarang?" tanya Arif pelan. Lina tersenyum bangga. "Aku kerja di perusahaan besar.
Kantor pusat, posisi juga bagus. Hidupku, ya jauh lebih baik. Arif mengangguk kecil. Alhamdulillah, ucapnya. Lina sedikit terdiam. Ia mungkin tidak menyangka Arif akan merespon sesederhana itu. Lampu lalu lintas berubah hijau. Kendaraan mulai bergerak lagi. Arif menggeser karung di pundaknya, bersiap melanjutkan perjalanan. Saya senang kamu bahagia, kata Arif tulus. Semoga Allah selalu jaga kamu. Kalimat itu membuat Lina sedikit tertegun, meskipun ia segera menutupinya dengan ekspresi biasa. Kamu masih sama, ya, katanya. Terlalu sederhana. Arif tersenyum, kali ini sedikit lebih dalam. Tidak apa-apa, jawabnya. Yang penting cukup. Tanpa menunggu balasan lagi, Arif melangkah menyeberangi jalan. Ia berjalan perlahan, meninggalkan Lina yang masih berdiri di tempatnya. Lina memandangi punggung Arif yang semakin menjauh. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Bukan penyesalan, tapi sesuatu yang mengganggu pikirannya. Namun ia segera menggelengkan kepala. Sudahlah, gumamnya pelan. Aku sudah pilih jalan hidupku. Ia berbalik, lalu berjalan menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. Sementara itu, Arif terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang sedang ia bangun. Sesuatu yang belum terlihat oleh banyak orang. Dan pertemuan di persimpangan itu, hanyalah awal dari kejutan yang belum Lina bayangkan. Arif terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya tetap tenang, meskipun pertemuan barusan masih terbayang di pikirannya. Suara Lina, tatapannya, dan kata-kata yang penuh sindiran itu, semuanya masih terasa jelas. Namun Arif tidak membiarkan hal itu mengganggu langkahnya terlalu lama. Ia sudah melewati fase itu. Dulu, mungkin hatinya akan terasa sesak. Dulu, mungkin ia akan mempertanyakan dirinya sendiri. Namun sekarang, ia hanya menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sudah selesai. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang mulai lembab. Arif memperbaiki posisi karung di pundaknya, lalu berjalan menuju sebuah gang kecil yang mengarah ke tempat parkir sederhana. Di sana, sebuah mobil pick-up tua terparkir. Catnya sudah sedikit pudar, dan beberapa bagian terlihat berkarat. Namun mesin kendaraan itu masih bekerja dengan baik. Arif meletakkan karung sayur di bak belakang dengan hati-hati. Ia memastikan tidak ada sayuran yang rusak. Tangannya bergerak terampil, seolah sudah sangat terbiasa melakukan pekerjaan itu. Setelah selesai, ia duduk sejenak di pinggir bak mobil. Ia mengusap wajahnya dengan handuk kecil, menarik napas panjang. Semua ada waktunya, gumamnya pelan. Matanya menatap langit yang semakin gelap. Dalam diam, ia berdoa. Ya Allah, cukupkanlah apa yang aku jalani. Jangan biarkan aku lupa diri saat Engkau beri lebih, dan jangan biarkan aku lemah saat Engkau uji. Ia tersenyum tipis setelah berdoa. Lalu, tanpa ragu, ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Mobil pick-up itu bergerak perlahan, meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sisi lain kota, Lina duduk di dalam mobilnya yang nyaman. Pendingin udara menyala, musik lembut terdengar pelan, dan suasana di dalam mobil terasa jauh berbeda dari hiruk-pikuk di luar. Namun pikirannya tidak setenang suasana di sekitarnya. Bayangan Arif terus muncul di kepalanya. Cara Arif berbicara, sikapnya yang tenang, bahkan doa yang ia ucapkan barusan. Lina menghela napas pelan. Kenapa aku malah kepikiran dia? Gumamnya. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Tangannya meraih ponsel, membuka beberapa pesan kerja. Ia mencoba kembali fokus. Namun entah kenapa, hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Ah, mungkin cuma kebetulan ketemu, katanya pada dirinya sendiri. Nggak penting juga. Ia lalu menyalakan mesin mobil dan melaju menuju apartemennya. Keesokan paginya, suasana kantor tempat Lina bekerja tampak sibuk seperti biasa. Gedung tinggi itu berdiri megah di tengah kota. Karyawan keluar masuk dengan pakaian rapi, membawa berkas dan laptop, sibuk dengan target dan pekerjaan mereka masing-masing. Lina berjalan masuk dengan percaya diri. Sepatu haknya berbunyi pelan di lantai marmer. Beberapa rekan kerja menyapanya. Pagi, Lina. Pagi, jawabnya singkat, sambil tersenyum. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mulai memeriksa email.
Tidak lama kemudian, atasannya memanggilnya. Lina, ke ruangan saya sebentar. Baik, Pak. Lina segera berdiri dan menuju ruangan atasannya. Di dalam ruangan itu, seorang pria parubaya duduk di balik meja besar. Wajahnya serius, namun terlihat profesional. Saya ada proyek penting untuk kamu, katanya tanpa basa-basi. Lina langsung fokus. Perusahaan kita akan bekerja sama dengan salah satu distributor bahan pangan terbesar yang sedang berkembang pesat. Mereka punya jaringan yang luas, langsung dari petani sampai ke kota. Lina mengangguk. Nama perusahaannya PT Arif Anggara, lanjut atasannya. Lina sedikit terdiam. Entah kenapa, nama itu terasa familiar. Namun ia tidak langsung bereaksi. Kamu yang pegang laporan dan koordinasinya. Saya mau semuanya rapi, jelas, dan tanpa kesalahan. Baik, Pak, jawab Lina tegas. Ia menerima berkas yang diberikan atasannya, lalu kembali ke meja kerjanya. Begitu duduk, ia membuka dokumen tersebut. Matanya membaca perlahan. Profil perusahaan, jaringan distribusi, kerjasama dengan petani, pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin ia membaca, semakin ia merasa heran. Perusahaan ini, kok cepat banget berkembangnya, gumamnya. Ia terus membaca hingga menemukan nama pendiri dan pemilik. Tangannya sedikit berhenti. Matanya membesar perlahan. Arif Anggara. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Arif, bisiknya. Pikirannya langsung kembali ke pertemuan di persimpangan kemarin. Pria dengan karung sayur di pundaknya. Pria yang ia hina tanpa ragu. Lina menelan ludah. Ah, nggak mungkin, katanya pelan. Banyak juga yang namanya Arif. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma kebetulan nama sama. Namun, rasa penasaran mulai muncul. Ia membuka halaman berikutnya. Terdapat foto profil pemilik perusahaan. Lina terdiam. Foto itu menampilkan seorang pria dengan setelan jas rapi. Wajahnya tegas, tatapannya tenang. Dan tidak salah lagi. Itu Arif. Lina langsung bersandar di kursinya. Tangannya terasa sedikit dingin. Ini, nggak mungkin, ucapnya pelan. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin? Pria yang kemarin ia lihat, pria yang ia anggap tidak berkembang, ternyata adalah pemilik perusahaan besar ini? Ia menutup laptop sejenak, mencoba mengatur napasnya. Namun kenyataan itu tidak bisa ia hindari. Semua data di depannya jelas. Semua informasi itu nyata. Dan perlahan, satu persatu potongan kejadian mulai tersambung di kepalanya. Sayuran, sawah, distribusi, semuanya masuk akal. Arif bukan sekadar membawa sayur. Ia membangun sesuatu dari sana. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah Lina bayangkan. Lina menatap kosong ke depan. Hatinya mulai terasa tidak nyaman, bukan karena iri, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan. Ia teringat kata-katanya di persimpangan. Ternyata, masih bawa sayur dari sawah. Kalimat itu kini terasa seperti tamparan untuk dirinya sendiri. Lina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, bisiknya pelan. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Dan sekarang, ia justru harus berhadapan dengan Arif, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai bagian dari pekerjaannya. Sementara itu, di tempat lain, Arif sedang duduk di ruangannya yang luas. Meja kayu besar di depannya dipenuhi berkas. Di dinding, tergantung beberapa foto kegiatan bersama para petani. Suasana ruangan itu sederhana, namun berkelas. Arif menatap laporan di tangannya. Seorang asistennya masuk. Pak, untuk kerjasama dengan perusahaan kota itu, tim mereka akan datang minggu ini. Arif mengangguk. Siapkan semuanya dengan baik. Baik, Pak. Asisten itu keluar. Arif bersandar di kursinya, menatap ke arah jendela. Pikirannya kembali ke persimpangan. Ke wajah Lina. Ia tersenyum tipis. Semua sudah punya jalannya, gumamnya. Ia tidak menyimpan dendam. Ia juga tidak berniat menunjukkan siapa dirinya. Namun takdir, sepertinya punya cara sendiri untuk mempertemukan kembali mereka. Dan kali ini,
Bukan di persimpangan jalan biasa, melainkan di persimpangan kehidupan yang jauh lebih besar. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Langit pagi tampak cerah, seolah tidak ada beban apapun yang menggantung. Namun berbeda dengan suasana di dalam hati Lina. Sejak malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal yang sama, pertemuannya dengan Arif. Bukan Arif yang dulu. Bukan Arif yang ia tinggalkan dengan mudah. Melainkan Arif yang kini berdiri sebagai pemilik perusahaan besar, PT Arif Anggara. Lina duduk di depan cermin di kamarnya. Ia mengenakan hijab dengan rapi, memperbaiki lipatannya berkali-kali, seolah ingin memastikan semuanya sempurna. Namun yang sebenarnya tidak rapi, adalah perasaannya sendiri. Kenapa aku harus gugup? Gumamnya pelan. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa dipaksakan. Ini cuma urusan kerja. Ia menarik napas dalam. Profesional, Lina, profesional. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini tidak sesederhana itu. Beberapa jam kemudian, Lina sudah berada di dalam mobil menuju kantor pusat PT Arif Anggara. Gedung itu berdiri kokoh di tengah kota. Tidak semewah gedung-gedung perusahaan multinasional, namun memiliki kesan kuat, bersih, dan teratur. Begitu mobil berhenti, Lina menatap gedung itu beberapa detik. Ia menelan ludah. Bismillah, ucapnya pelan. Ia turun dari mobil, melangkah masuk dengan membawa map berisi laporan. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam gedung, suasana terasa berbeda. Karyawan terlihat sibuk, namun tidak tegang. Ada ketenangan dalam ritme kerja mereka. Beberapa orang tersenyum saat berpapasan, seolah lingkungan itu dibangun dengan nilai yang tidak hanya soal keuntungan. Lina melapor di resepsionis. Selamat pagi, saya Lina, dari perusahaan mitra. Saya ada janji meeting. Resepsionis tersenyum ramah. Selamat pagi, Ibu Lina. Silakan, Bapak Arif sudah menunggu di ruang meeting lantai 3. Jantung Lina berdegup lebih cepat. Ia mengangguk. Terima kasih. Lift bergerak naik perlahan. Detik demi detik terasa panjang. Lina menatap pantulan dirinya di cermin lift. Ia mencoba terlihat tenang, meskipun tangannya sedikit berkeringat. Ini cuma meeting, ulangnya dalam hati. Namun bayangan Arif di persimpangan kembali muncul. Dan kini, ia akan bertemu Arif, dalam posisi yang sangat berbeda. Pintu lift terbuka. Lina melangkah keluar, mengikuti petunjuk menuju ruang meeting. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Tangannya sedikit gemetar saat hendak mengetuk. Ia menarik napas panjang. Lalu, mengetuk. Masuk, terdengar suara dari dalam. Suara itu. Lina langsung mengenalinya. Ia membuka pintu perlahan. Dan di sanalah Arif. Duduk di kursi utama, mengenakan setelan jas rapi. Wajahnya tenang, tatapannya fokus pada berkas di depannya. Tidak ada kesan sombong, tidak juga berlebihan. Hanya wibawa yang muncul secara alami. Lina terdiam di ambang pintu. Waktu seolah berhenti sejenak. Arif mengangkat pandangannya. Mata mereka bertemu. Sejenak, hening. Namun Arif adalah orang pertama yang memecah suasana. Silakan masuk, Bu Lina, ucapnya tenang. Nada suaranya profesional. Tidak ada sindiran. Tidak ada emosi berlebihan. Seolah pertemuan di persimpangan itu tidak pernah terjadi. Lina menelan ludah. Iya. Pak, jawabnya pelan. Ia melangkah masuk, duduk di kursi yang sudah disediakan. Beberapa staf Arif juga sudah ada di ruangan itu. Mereka tampak siap dengan dokumen masing-masing. Meeting dimulai. Lina mencoba fokus menjelaskan laporan yang ia siapkan. Suaranya sempat sedikit bergetar di awal, namun perlahan ia bisa mengendalikan dirinya. Arif mendengarkan dengan serius. Sesekali ia mengangguk, sesekali memberikan pertanyaan yang tepat sasaran. Untuk distribusi ke wilayah barat, bagaimana rencana logistiknya? Tanya Arif. Lina membuka berkas. Kami sudah siapkan skema pengiriman bertahap, Pak, agar tidak terjadi penumpukan. Arif mengangguk. Baik. Pastikan kualitas tetap terjaga sampai ke tangan konsumen.
Iya, Pak. Sepanjang meeting, tidak ada satupun kata yang menyinggung masa lalu. Arif benar-benar bersikap sebagai seorang pemimpin profesional. Dan justru itu, yang membuat Lina semakin merasa kecil. Ia berharap mungkin Arif akan menyindirnya, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia pernah disakiti. Namun tidak. Arif sama sekali tidak melakukannya. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Meeting selesai. Semua staf mulai keluar dari ruangan, meninggalkan Lina dan Arif. Suasana menjadi hening. Lina menunduk, merapikan berkasnya dengan gerakan pelan. Arif berdiri dari kursinya. "Terima kasih atas kerjasamanya, Bu Lina," katanya. Nada suaranya tetap tenang. Lina akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya sedikit berbeda. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun tertahan. "Pak," ucapnya pelan. Arif berhenti. "Iya?" Lina ragu sejenak. Namun akhirnya, ia memberanikan diri. "Yang kemarin, di persimpangan." Kalimatnya terputus. Arif menatapnya, tanpa perubahan ekspresi yang berarti. "Tidak perlu dibahas," jawabnya singkat. Lina terdiam. "Semua orang punya masa lalu," lanjut Arif. "Dan semua orang juga punya kesempatan untuk berubah." Kalimat itu sederhana. Namun terasa dalam. Lina menunduk. Maksud saya minta maaf," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, suaranya benar-benar jujur. Bukan sebagai karyawan. Bukan sebagai wanita yang ingin terlihat kuat. Melainkan sebagai seseorang yang menyadari kesalahannya. Arif tidak langsung menjawab. Ia menatap Lina beberapa detik. Lalu, tersenyum tipis. "Semoga Allah memudahkan urusan kita semua," ucapnya. Bukan jawaban yang Lina harapkan. Namun cukup untuk membuat hatinya bergetar. Arif tidak menerima maaf itu secara eksplisit. Namun juga tidak menolaknya. Ia hanya melepaskan semuanya. Dan itu membuat Lina merasa semakin kecil. Setelah keluar dari ruangan, Lina berjalan perlahan menuju lift. Langkahnya terasa berat. Bukan karena pekerjaan. Namun karena kenyataan yang baru saja ia hadapi. Di dalam lift, ia berdiri sendiri. Menatap pantulan dirinya. "Kenapa aku jadi seperti ini?" bisiknya. Ia teringat semua yang pernah ia katakan pada Arif. Setiap kalimat yang dulu ia ucapkan dengan mudah, kini terasa menyakitkan. Air matanya mulai menggenang, namun ia segera mengusapnya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Namun di dalam hatinya, sesuatu sedang runtuh. Sementara itu, di dalam ruangannya, Arif kembali duduk. Ia menatap jendela. Pikirannya tenang. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa perlu membalas. Baginya, hidup bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain. Melainkan tentang menjalani apa yang sudah ditakdirkan dengan sebaik-baiknya. "Ya Allah," gumamnya pelan. "Jaga hati ini, agar tetap lurus." Ia menutup matanya sejenak. Dan di luar sana, kehidupan terus berjalan. Namun bagi Lina, pertemuan hari itu bukan sekadar meeting. Melainkan titik balik yang mulai mengubah cara pandangnya tentang hidup. Dan tentang seseorang, yang dulu ia anggap tidak berarti. Lift berhenti di lantai dasar. Pintu terbuka perlahan, dan Lina melangkah keluar dengan perasaan yang tidak sama seperti saat ia datang tadi pagi. Jika sebelumnya ia melangkah dengan percaya diri, kini langkahnya terasa lebih pelan. Bukan karena lelah secara fisik, melainkan karena beban di dalam hatinya. Ia berjalan melewati lobi perusahaan yang luas dan tertata rapi. Karyawan yang berlalu lalang tampak sibuk, namun tetap tersenyum. Suasana itu terasa hangat, jauh dari kesan dingin seperti kantor-kantor besar yang pernah ia kunjungi. Lina berhenti sejenak di dekat pintu keluar. Matanya mengamati sekeliling. Ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini. Ia tidak tahu persis apa, tapi ia bisa merasakannya. Mungkin, karena dia yang membangun ini, gumamnya pelan. Pikirannya kembali pada Arif. Cara ia berbicara, sikapnya yang tenang, dan terutama, bagaimana ia memperlakukan Lina tadi. Tidak ada sindiran. Tidak ada pembalasan. Padahal, jika Arif mau, ia punya banyak alasan untuk membuat Lina merasa lebih rendah.
Namun ia tidak melakukannya. Dan justru itu, yang membuat Lina merasa sangat bersalah. Ia melangkah keluar dari gedung. Udara siang menyambutnya, sedikit hangat namun tidak menyengat. Lina berjalan menuju mobilnya, membuka pintu, lalu duduk di kursi pengemudi. Namun ia tidak langsung menyalakan mesin. Tangannya diam di atas kemudi. Matanya kosong menatap ke depan. Perasaan yang selama ini ia abaikan, kini muncul dengan jelas. Penyesalan. Bukan penyesalan karena kehilangan seseorang yang sukses. Bukan. Namun penyesalan karena pernah merendahkan seseorang, yang sebenarnya memiliki hati jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kenapa aku dulu seperti itu? Bisiknya. Air mata perlahan jatuh, tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Lina menangis. Bukan karena disakiti orang lain, melainkan karena menyadari kesalahannya sendiri. Di dalam mobil yang masih terparkir, Lina membiarkan dirinya larut dalam pikirannya. Kenangan demi kenangan mulai bermunculan. Saat Arif dulu menjemputnya dengan motor sederhana. Saat Arif menungguinya di bawah hujan. Saat Arif tersenyum, meskipun lelah setelah seharian bekerja. Semua itu, dulu terasa biasa saja bagi Lina. Bahkan ia pernah menganggapnya tidak cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin kehidupan yang mewah, yang terlihat indah di mata orang lain. Dan karena itulah, ia memilih pergi. Padahal, dia nggak pernah kurang, ucap Lina pelan. Tangannya menggenggam kemudi lebih erat. Yang kurang itu, aku. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, Lina benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Lina akhirnya menyalakan mobilnya. Ia pulang ke apartemen dengan perasaan yang berbeda. Jalanan kota tetap sama, kendaraan tetap ramai, namun pikirannya tidak lagi seperti biasanya. Sesampainya di apartemen, ia langsung masuk ke dalam, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Ruangan itu rapi, modern, nyaman. Namun entah kenapa, terasa kosong. Lina berjalan perlahan menuju sofa, lalu duduk. Ia menatap sekeliling. Semua yang dulu ia kejar, kini ada di tangannya. Pekerjaan bagus, gaji tinggi, tempat tinggal nyaman. Namun hatinya tidak merasa penuh. Ia mengingat kembali kata-kata Arif. Yang penting cukup. Dulu, Lina menganggap itu sebagai tanda seseorang yang tidak punya ambisi. Namun sekarang, ia mulai memahami. Cukup bukan berarti berhenti. Cukup berarti tahu batas. Dan Lina, selama ini tidak pernah merasa cukup. Malah mulai turun. Lina duduk di dekat jendela, memandang lampu-lampu kota yang mulai menyala. Tangannya memegang ponsel. Beberapa kali ia membuka kontak, lalu menutupnya kembali. Nama Arif ada di sana. Ia mendapatkannya dari data perusahaan. Jarinya sempat berhenti di atas nama itu. Namun ia ragu. Apa aku pantas menghubunginya? Gumamnya. Ia menunduk. Rasa bersalah masih kuat di dalam dirinya. Ia takut jika kehadirannya justru mengganggu Arif. Akhirnya, ia meletakkan ponsel itu. Belum saatnya. Sementara itu, di rumah yang berbeda, Arif duduk di teras rumahnya. Rumah itu tidak terlalu besar, namun bersih dan nyaman. Tidak jauh dari sana, terlihat lahan pertanian yang masih aktif dikelola. Angin malam berhembus pelan. Arif memandang langit yang gelap, dihiasi bintang-bintang kecil. Di tangannya, ada secangkir teh hangat. Ia meminumnya perlahan. Tenang. Seperti biasanya. Seorang pria tua keluar dari dalam rumah. Wajahnya ramah, dengan senyum yang menenangkan. Itu ayah Arif. Kamu kelihatan banyak pikiran, katanya. Arif tersenyum kecil. Sedikit, Pak. Ayahnya duduk di sampingnya. Karena kerjaan, atau karena masa lalu? Arif terdiam sejenak. Ia tahu, ayahnya bisa membaca dirinya dengan baik. Masa lalu datang lagi. Sebentar, jawab Arif jujur. Ayahnya mengangguk pelan. Dan kamu gimana? Arif menarik napas. Sudah tidak seperti dulu, Pak. Tidak ada marah, tidak juga benci. Ayahnya tersenyum.
Itu bagus. Hening sejenak. Kadang, Allah mempertemukan kita lagi dengan masa lalu, bukan untuk mengulang cerita, lanjut ayahnya, tapi untuk menunjukkan sejauh apa kita sudah berubah. Arif menunduk sedikit. Kata-kata itu terasa dalam. Iya, Pak, ucapnya pelan. Ia memandang ke depan. Dulu saya pikir, saya harus membuktikan sesuatu, lanjutnya. Tapi sekarang, saya cuma ingin menjalani yang benar. Ayahnya menepuk bahu Arif. Dan itu jauh lebih berharga. Malam semakin larut. Di dua tempat yang berbeda, dua orang yang pernah saling mengenal, sedang memikirkan hal yang sama. Namun dengan perasaan yang berbeda. Arif dengan ketenangannya. Lina dengan penyesalannya. Dan di antara mereka, masih ada cerita yang belum selesai. Karena terkadang, yang paling sulit bukanlah melupakan seseorang. Melainkan, menghadapi kenyataan bahwa kita pernah menyia-nyiakan orang yang tepat. Pagi datang dengan cahaya yang lembut. Namun bagi Lina, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya terbuka perlahan, namun pikirannya langsung kembali pada hal yang sama. Arif. Nama itu seolah terus berputar di dalam kepalanya. Lina duduk di tepi tempat tidurnya. Tangannya merapikan hijab yang belum ia kenakan, hanya sekadar kebiasaan saat ia sedang gelisah. Ia menghela napas panjang. Kenapa aku belum bisa berhenti mikirin dia, gumamnya. Padahal, seharusnya pertemuan itu sudah selesai. Meeting sudah selesai. Urusan pekerjaan berjalan dengan baik. Tidak ada alasan lagi untuk terus memikirkan masa lalu. Namun hati, tidak selalu berjalan sesuai logika. Lina bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju kamar mandi. Air wudhu membasahi wajahnya, memberikan sedikit ketenangan. Ia berdiri untuk sholat. Dalam sujudnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika selama ini aku salah, ampuni aku. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Jika aku pernah menyakiti orang yang baik, tolong lapangkan hatinya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan kalau memang aku harus belajar, maka ajarkan aku untuk menjadi lebih baik. Doa itu keluar dari tempat yang paling dalam. Bukan sekadar kata-kata. Melainkan penyesalan yang tulus. Sementara itu, Arif sudah memulai harinya seperti biasa. Ia berada di salah satu gudang distribusi miliknya, berbicara dengan beberapa pekerja. Pastikan sayuran yang dikirim hari ini benar-benar segar, katanya. Iya, Pak, jawab salah satu pekerja. Arif berjalan menyusuri gudang. Ia memeriksa setiap bagian, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Meskipun ia adalah pemilik perusahaan, ia tidak pernah menjaga jarak dengan para pekerjanya. Ia masih turun langsung. Masih memeriksa sendiri. Masih berbicara dengan mereka tanpa sekat. Baginya, usaha ini bukan hanya tentang keuntungan, namun tentang amanah. Tentang kepercayaan dari para petani yang menggantungkan harapan pada jalur distribusi yang ia bangun. Pak Arif, panggil seorang karyawan. Iya. Untuk kerja sama kemarin, tim dari perusahaan itu kirim revisi laporan. Arif mengangguk. Nanti kirim ke kantor saya. Siap, Pak. Arif kembali berjalan. Namun di tengah kesibukannya, pikirannya sempat kembali pada Lina. Bukan karena ia masih terikat dengan masa lalu. Namun karena pertemuan itu, membawa kembali kenangan yang sudah lama ia simpan rapi. Ia berhenti sejenak, menatap para pekerja yang sedang sibuk. Semua sudah berubah, gumamnya pelan. Dan memang benar. Hidupnya sekarang bukan lagi tentang siapa yang meninggalkannya. Melainkan tentang siapa yang ia tanggung jawabkan. Di kantor, Lina mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia duduk di depan laptop, membuka laporan kerjasama dengan PT Arif Anggara. Namun fokusnya tidak seperti dulu. Beberapa kali ia membaca satu paragraf yang sama, tanpa benar-benar memahaminya. Lina, kamu nggak apa-apa? Tanya salah satu rekan kerjanya. Lina tersentak sedikit. Iya, nggak apa-apa, jawabnya cepat. Namun jelas terlihat, ia tidak sedang baik-baik saja. Ia menatap layar laptopnya. Nama itu kembali muncul. Arif Anggara. Tangannya perlahan menutup laptop. Ia bersandar di kursinya.
Kenapa aku jadi seperti ini? Bisiknya. Rasa bersalah itu belum pergi. Dan kini, ditambah dengan sesuatu yang lain. Rindu. Namun bukan rindu yang ringan. Melainkan rindu yang datang bersama penyesalan. Siang hari, Lina memutuskan keluar sebentar dari kantor. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas. Langkahnya membawanya ke sebuah masjid yang tidak terlalu jauh dari kantornya. Ia masuk perlahan. Suasana di dalam masjid itu tenang. Sejuk. Berbeda dengan hiruk-pikuk di luar. Lina duduk di salah satu sudut. Ia menunduk. Air matanya kembali jatuh. Ya Allah, bisiknya. Kenapa aku baru sadar sekarang? Ia mengingat semua yang pernah ia katakan pada Arif. Setiap kalimat yang dulu ia ucapkan dengan mudah, kini terasa begitu berat. Dia nggak pernah jahat sama aku. Dia nggak pernah ninggalin aku. Dia cuma sederhana. Lina menggigit bibirnya. Dan aku malah ninggalin dia. Tangisnya semakin dalam. Namun di tengah tangis itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kesadaran. Bahwa hidup bukan tentang mencari yang paling terlihat sempurna. Melainkan tentang menghargai yang tulus. Sore hari, Lina kembali ke apartemennya. Ia duduk di sofa, memegang ponsel di tangannya. Nama Arif kembali muncul di layar. Kali ini, ia tidak langsung menutupnya. Ia menatap nama itu lama. Jarinya perlahan bergerak. Namun berhenti lagi. Kalau aku hubungi dia, apa dia masih mau dengar aku? Gumamnya. Ia menunduk. Rasa takut mulai muncul. Takut ditolak. Takut diabaikan. Takut merasakan apa yang dulu pernah ia lakukan pada Arif. Ia menutup matanya. Menarik napas dalam. Bismillah. Jarinya akhirnya menekan nama itu. Ponsel berdering. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Setiap detik terasa seperti ujian. Hingga akhirnya tersambung. Halo. Suara itu terdengar di ujung sana. Tenang. Dalam. Dan sangat familiar. Lina terdiam sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Waalaikumsalam, jawab Arif. Hening sejenak. Lina mencoba mengatur napasnya. Ini. Lina, katanya. Arif tidak langsung menjawab. Namun tidak ada juga tanda bahwa ia terkejut. Iya, saya tahu, ucapnya tenang. Kalimat itu membuat Lina sedikit gugup. Maksud saya cuma mau bicara sebentar, kalau boleh. Arif terdiam beberapa detik. Seolah mempertimbangkan. Silakan, jawabnya akhirnya. Lina menelan ludah. Ia sudah membuka pintu ini. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Aku mau minta maaf lagi, ucapnya pelan. Bukan cuma yang kemarin. Tapi, untuk semuanya. Suaranya mulai bergetar. Dulu aku salah, aku terlalu menilai dari luar, aku terlalu mengejar hal yang sebenarnya nggak penting. Air matanya jatuh lagi. Dan aku menyakiti kamu. Hening di ujung sana. Arif tidak langsung menjawab. Namun kali ini, Lina tidak memotong. Ia membiarkan keheningan itu. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin didengar. Dan disitulah, sebuah langkah baru dimulai. Langkah yang mungkin akan mengubah segalanya. Atau, justru menjadi penutup yang selama ini tertunda. Hening masih menggantung di antara mereka. Lina menggenggam ponselnya lebih erat. Ia bisa mendengar napas Arif di seberang sana. Tenang, teratur, tidak tergesa. Namun justru ketenangan itu membuat Lina semakin gugup. Aku benar-benar minta maaf, Arif, ucapnya lagi, suaranya lirih. Bukan karena kamu sekarang, tapi karena aku sadar aku memang salah. Kali ini, ia sengaja menyebut nama Arif tanpa formalitas. Bukan sebagai rekan kerja, melainkan sebagai seseorang dari masa lalu yang pernah sangat berarti. Beberapa detik berlalu. Akhirnya, Arif berbicara. Saya dengar, katanya pelan. Hanya 2 kata.
namun cukup untuk membuat Lina menahan napas. Aku nggak berharap kamu langsung memaafkan aku, lanjut Lina cepat, seolah takut Arif akan menutup pembicaraan. Aku cuma nggak mau hidup dengan rasa bersalah ini terus. Arif terdiam lagi. Ia tidak memotong. Ia membiarkan Lina menyelesaikan apa yang ingin ia sampaikan. Dan itu memberi Lina keberanian untuk jujur sepenuhnya. Aku dulu terlalu sombong, katanya. Aku pikir hidup itu tentang punya segalanya, tentang terlihat berhasil di mata orang lain. Ia menarik napas. Tapi sekarang, aku sadar, aku malah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Air matanya kembali jatuh. Aku kehilangan kamu, dengan cara yang gak pantas. Kali ini, Arif tidak langsung menjawab. Ia berdiri dari kursinya, berjalan pelan menuju jendela ruangannya. Malam sudah turun, lampu-lampu kota terlihat berkelip di kejauhan. Ia menatap keluar, seolah mencari jawaban di antara cahaya-cahaya itu. Di dalam hatinya, tidak ada amarah. Namun juga tidak ada dorongan untuk kembali seperti dulu. Yang ada hanyalah ketenangan, dan batas yang sudah ia bangun. Lina, ucap Arif akhirnya. Suaranya tetap tenang. Iya, jawab Lina cepat. Terima kasih sudah jujur. Kalimat itu membuat Lina sedikit terdiam. Ia tidak menyangka Arif akan merespon seperti itu. Aku cuma ingin memperbaiki kesalahan, ucap Lina. Arif menghela napas pelan. Semua orang pernah salah, katanya. Dan semua orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Lina menunggu. Namun Arif tidak langsung melanjutkan. Beberapa detik berlalu sebelum ia kembali berbicara. Tapi, tidak semua yang sudah berlalu, harus kembali seperti dulu. Kalimat itu, seperti pisau halus yang menusuk pelan. Tidak keras. Tidak menyakitkan secara tiba-tiba. Namun cukup untuk membuat Lina terdiam lama. Ia menunduk, meskipun Arif tidak bisa melihatnya. Iya, jawabnya pelan. Ia mengerti. Atau setidaknya, mulai mencoba mengerti. Arif tidak marah. Arif tidak membalas. Namun Arif juga tidak membuka pintu yang sama. Dan itu adalah konsekuensi yang harus Lina terima. Aku ngerti, ucap Lina akhirnya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Aku nggak berhak minta lebih. Arif terdiam sejenak. Ia tahu, kata-kata itu tidak mudah diucapkan. Dan ia juga tahu, tidak mudah untuk menerimanya. Yang penting sekarang, lanjut Arif, kita jalani apa yang ada di depan kita. Nada suaranya tetap lembut, namun tegas. Untuk kerjaan, saya harap kita bisa tetap profesional. Lina mengangguk, meskipun Arif tidak melihat. Iya, pasti, jawabnya. Hening kembali hadir. Namun kali ini, bukan hening yang canggung. Melainkan hening yang membawa kejelasan. Terima kasih, sudah mau dengar aku, ucap Lina pelan. Sama-sama, jawab Arif singkat. Lina menahan napas sejenak. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun ia sadar, cukup sampai di sini. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam. Telepon terputus. Lina menatap layar ponselnya yang kini gelap. Tangannya perlahan turun. Ia bersandar di sofa. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini berbeda. Bukan hanya karena penyesalan. Namun karena ia baru saja menerima kenyataan. Bahwa tidak semua yang hilang, bisa kembali. Dan tidak semua maaf, berarti kesempatan kedua. Namun anehnya, di balik rasa sakit itu, ada sedikit kelegaan. Setidaknya, ia sudah jujur. Setidaknya, ia sudah mencoba memperbaiki. Dan mungkin, itu adalah langkah pertama untuk benar-benar berubah. Di sisi lain, Arif masih berdiri di dekat jendela. Ponselnya ia letakkan di meja. Ia menatap keluar dengan tenang. Percakapan tadi tidak mengganggu hatinya. Tidak juga membuatnya goyah. Namun ia tidak memungkiri, ada bagian kecil dalam dirinya yang tersentuh. Bukan karena ingin kembali. Namun karena melihat seseorang, akhirnya menyadari. Ya Allah, gumamnya pelan. Jika ini bagian dari ujian, maka kuatkan hati ini. Ia menutup matanya sejenak. Lalu kembali duduk, melanjutkan pekerjaannya.
Seolah semuanya berjalan seperti biasa. Hari-hari berikutnya berlalu. Kerjasama antara perusahaan Lina dan PT Arif Anggara berjalan dengan baik. Mereka beberapa kali kembali bertemu dalam urusan pekerjaan. Namun semuanya tetap dalam batas profesional. Lina tidak lagi mencoba mendekat. Ia menjaga sikapnya. Ia menghormati keputusan Arif. Dan perlahan, ia mulai berubah. Bukan untuk mendapatkan Arif kembali, namun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mulai lebih sederhana. Lebih menghargai orang lain. Lebih banyak bersyukur. Dan yang paling penting, lebih dekat dengan Allah. Sementara itu, Arif tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Tenang. Terarah. Dan penuh tanggung jawab. Ia tidak melihat ke belakang. Namun juga tidak menutup hatinya sepenuhnya. Karena ia tahu, hidup selalu punya cara untuk mempertemukan orang dengan takdirnya. Cepat atau lambat. Dan di antara mereka, cerita itu belum benar-benar berakhir. Karena terkadang, jarak bukanlah akhir. Melainkan cara Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Hari-hari terus berjalan. Waktu tidak pernah berhenti. Dan kehidupan tidak memberi jeda hanya karena hati seseorang sedang belajar menerima. Namun bagi Lina, hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Bukan lebih ringan sepenuhnya, namun lebih jujur. Ia tidak lagi menutupi perasaannya dengan kesibukan. Tidak lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mulai menghadapi dirinya sendiri. Pagi itu, Lina kembali duduk di meja kerjanya. Laptop terbuka di depannya, berkas-berkas tersusun rapi, dan pekerjaan menunggu seperti biasa. Namun kali ini, ia memulainya dengan sesuatu yang berbeda. Ia membuka catatan kecil di samping mejanya. Di sana, tertulis beberapa kalimat sederhana. Perbaiki niat. Jangan menilai dari luar. Cukup itu nikmat. Lina menatap tulisan itu cukup lama. Ia menuliskannya sendiri, beberapa hari yang lalu, setelah percakapannya dengan Arif. Sebagai pengingat. Sebagai pegangan. Ia menarik napas dalam. Bismillah, ucapnya pelan. Hari itu, ia bekerja dengan fokus yang berbeda. Lebih tenang. Lebih terarah. Dan yang paling terasa, lebih rendah hati. Di kantor, perubahan Lina mulai terlihat. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar pujian. Tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia lebih sering membantu rekan kerja, bahkan untuk hal-hal kecil. Lina, bisa bantu cek laporan ini? Tanya seorang rekan. Boleh, jawab Lina dengan senyum tulus. Dulu, mungkin ia akan merasa itu bukan tugasnya. Namun sekarang, ia tidak mempermasalahkan. Ia juga mulai lebih banyak diam. Bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena ia mulai belajar, tidak semua hal harus direspon. Salah satu rekannya bahkan sempat berkata, "Kamu berubah, Lin." Lina hanya tersenyum. Sedang belajar, jawabnya singkat. Di luar pekerjaan, Lina juga mulai memperbaiki dirinya. Ia lebih sering datang ke masjid. Lebih sering membaca Al-Quran. Lebih sering berdoa, bukan untuk meminta sesuatu yang besar, tapi untuk hal-hal yang sederhana. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari hari kemarin. Doa itu kini menjadi rutinitasnya. Dan perlahan, hatinya mulai terasa lebih tenang. Bukan karena semua masalah hilang. Namun karena ia mulai menerima. Sementara itu, Arif tetap menjalani hidupnya dengan ritme yang sama. Pagi di gudang. Siang di kantor. Sore kadang di sawah. Dan malam, bersama keluarganya. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang ia sadari. Perubahan Lina. Ia melihatnya dari sikapnya saat meeting. Dari cara berbicara. Dari cara ia mendengarkan. Lina yang sekarang, berbeda dengan Lina yang dulu. Bukan hanya dari penampilan. Namun dari sikap. Dan Arif menyadari itu. Suatu siang, setelah sebuah meeting selesai, Lina merapikan berkasnya seperti biasa. Ia berdiri, hendak keluar ruangan. Namun Arif memanggilnya. "Bu Lina." Lina berhenti. "Iya, Pak." Arif menatapnya sejenak.
Laporannya bagus, katanya singkat. Lina sedikit terkejut. Terima kasih, Pak. Arif mengangguk kecil. Terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Lina tersenyum tipis. Sedang belajar memperbaiki, Pak. Arif memperhatikan kalimat itu. Tidak panjang. Namun cukup untuk menunjukkan sesuatu. Ia tidak melanjutkan pembicaraan. Hanya mengangguk. Lanjutkan. Iya, Pak. Lina keluar ruangan. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena pujian. Namun karena ia tahu, ia benar-benar sedang berubah. Di sisi lain, Arif duduk sendiri di ruangannya. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup. Pikirannya sejenak kembali pada masa lalu. Namun tidak lama. Ia tidak ingin kembali ke sana. Namun ia juga tidak menutup mata pada kenyataan yang ada sekarang. Manusia memang bisa berubah, gumamnya pelan. Ia tersenyum kecil. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Bukan sekadar tenang. Namun, ada sedikit kehangatan. Malam itu, Lina kembali ke apartemennya. Namun ada satu hal yang ia lakukan berbeda. Ia membuka lemari pakaiannya. Menatap deretan baju yang selama ini ia pilih dengan sangat selektif, berdasarkan tren, merek, dan penilaian orang lain. Ia menyentuh beberapa di antaranya. Lalu tersenyum kecil. Selama ini aku sibuk terlihat baik, bukan jadi baik, gumamnya. Ia mengambil satu pakaian sederhana. Tidak mahal. Tidak mencolok. Namun nyaman. Ia memakainya, lalu berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya, ia tidak menilai dirinya dari apa yang terlihat. Namun dari apa yang ia rasakan. Dan ia tersenyum. Tulus. Beberapa hari kemudian, Lina memutuskan sesuatu. Ia ingin kembali ke tempat yang pernah ia datangi. Tempat di mana ia mulai menyadari banyak hal. Masjid. Sore itu, ia datang lebih awal. Duduk di sudut yang sama. Namun perasaannya sudah berbeda. Ia tidak lagi datang dengan hati yang penuh penyesalan. Namun dengan hati yang ingin terus diperbaiki. Ia menengadahkan tangan. Ya Allah. Suaranya pelan. Kalau memang aku pernah kehilangan sesuatu yang baik, dan itu bukan untukku lagi, aku ikhlas. Air matanya jatuh perlahan. Tapi kalau engkau masih beri kesempatan, maka jadikan aku pantas. Doa itu sederhana. Namun penuh makna. Ia tidak lagi memaksa. Tidak lagi menuntut. Ia hanya menyerahkan. Di tempat lain, Arif juga sedang duduk di teras rumahnya. Seperti biasa. Tenang. Namun malam itu, ia sedikit lebih lama memandang langit. Ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Bukan gelisah. Namun seperti, ada ruang yang perlahan terbuka. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dari sawah, hingga sekarang. Dari kehilangan, hingga menemukan tujuan. Dan di tengah semua itu, Lina kembali hadir. Bukan sebagai luka. Namun sebagai bagian dari cerita yang belum selesai. Ya Allah, ucapnya pelan. Jika ini bukan jalan yang engkau ridha, jauhkan dengan cara yang baik. Ia terdiam sejenak. Dan jika ini memang bagian dari takdir, maka dekatkan dengan cara yang engkau jaga. Angin malam berhembus pelan. Dan di antara dua hati yang sedang belajar, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang belum terlihat. Namun perlahan, mulai terasa. Karena perubahan yang paling besar, bukan yang terlihat oleh mata, melainkan yang tumbuh, diam-diam di dalam hati. Dan kisah mereka masih terus berjalan. Waktu berlalu tanpa terasa. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan, kini perlahan berubah menjadi ketenangan. Bukan karena semua hal menjadi mudah, namun karena hati mulai menerima dan memperbaiki diri. Lina tidak lagi sama. Ia tidak lagi hidup untuk penilaian orang lain. Ia tidak lagi melihat kebahagiaan dari kemewahan atau pengakuan. Ia mulai menemukan makna dalam hal-hal sederhana. Dalam doa. Dalam kesabaran. Dan dalam keikhlasan. Suatu pagi, Lina kembali datang ke kantor PT Arif Anggara.
Namun kali ini, bukan untuk meeting besar. Hanya koordinasi ringan. Langkahnya tenang, wajahnya lembut, dan hatinya jauh lebih ringan dibandingkan pertama kali ia datang. Ia sudah tidak lagi berharap berlebihan. Ia tidak lagi datang dengan beban masa lalu. Ia hanya menjalani apa yang ada di hadapannya. Di ruang meeting, Arif sudah lebih dulu duduk. Seperti biasa. Tenang. Teratur. Saat Lina masuk, ia mengangguk kecil. Silakan, Bu Lina. Terima kasih, Pak. Mereka duduk. Membahas pekerjaan. Semuanya berjalan lancar. Tanpa canggung. Tanpa beban. Seperti dua orang profesional yang saling menghormati. Namun ada satu hal yang berbeda. Ada ketenangan yang dulu belum ada. Setelah meeting selesai, Lina tidak langsung berdiri. Ia merapikan berkasnya perlahan. Arif memperhatikan sejenak. Bu Lina, panggilnya. Iya, Pak. Arif menatapnya beberapa detik. Perubahan itu terlihat. Lina sedikit terkejut. Namun ia tersenyum kecil. Masih belajar, Pak? Arif mengangguk. Teruskan. Lina menunduk sedikit. Insya Allah. Ia berdiri, hendak keluar. Namun langkahnya terhenti. Untuk pertama kalinya, bukan karena ragu. Namun karena ia merasa, sudah tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Ia menoleh. Pak Arif. Arif mengangkat pandangan. Iya. Lina menarik napas. Terima kasih, bukan karena masa lalu. Ia berhenti sejenak. Tapi karena sudah menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang bersikap. Kalimat itu tulus. Tanpa harapan balasan. Tanpa maksud lain. Arif terdiam sejenak. Lalu, tersenyum kecil. Semua karena Allah, jawabnya. Lina mengangguk. Iya. Dan kali ini, ia benar-benar mengerti. Hari itu, setelah Lina keluar dari gedung, ia tidak langsung menuju mobilnya. Ia berjalan pelan. Menikmati langkahnya. Menikmati hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan. Karena ia tahu, ia sudah menemukan sesuatu yang lebih penting. Dirinya yang baru. Beberapa minggu berlalu. Kerjasama antar perusahaan berjalan semakin baik. Dan hubungan antara Lina dan Arif tetap terjaga dalam batas yang tepat. Namun di balik itu, takdir mulai bergerak dengan caranya sendiri. Suatu sore, Arif pulang lebih awal ke rumah. Ia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Seorang wanita tua dengan wajah lembut dan penuh ketenangan. Arif, panggil ibunya pelan. Iya, Bu. Kamu sudah cukup lama sendiri. Arif tersenyum kecil. Belum ketemu yang tepat, Bu. Ibunya menatapnya penuh arti. Kalau yang sekarang, bagaimana? Arif sedikit terdiam. Ia tahu, ibunya bukan tanpa alasan bertanya seperti itu. Kamu maksud Lina? Tanya Arif. Ibunya mengangguk. Ibu melihat perubahan dia. Arif menunduk sejenak. Iya, Bu, dia berubah. Ibunya tersenyum. Dan kamu? Arif menarik napas panjang. Aku tidak lagi melihat dia seperti dulu. Lalu, Arif terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memikirkan. Bukan masa lalu. Namun masa depan. Di tempat lain, Lina juga sedang berbicara dengan seseorang. Sahabat lamanya. Aku nggak berharap dia balik lagi, kata Lina. Sahabatnya menatapnya. Terus? Lina tersenyum kecil. Aku cuma berharap, kalau Allah masih kasih kesempatan, aku sudah jadi orang yang pantas. Sahabatnya mengangguk. Itu jauh lebih baik. Lina menatap ke depan. Dan kali ini, tidak ada rasa takut. Hari demi hari berlalu. Hingga suatu hari, Arif menghubungi Lina. Bukan untuk urusan kerja. Namun sesuatu yang berbeda. Halo, Bu Lina, ucapnya. Waalaikumsalam.
Pak Arif, jawab Lina sedikit heran. Kalau berkenan, saya ingin bicara. Tidak tentang kerja. Jantung Lina berdegup sedikit lebih cepat. Namun ia tetap tenang. Baik, Pak. Mereka bertemu. Bukan di kantor. Bukan di tempat mewah. Namun di sebuah tempat sederhana. Dekat sawah. Tempat di mana semuanya dulu bermula. Angin berhembus pelan. Suasana tenang. Lina datang dengan langkah perlahan. Arif sudah menunggu. Seperti dulu. Namun kali ini, semuanya berbeda. Mereka duduk berhadapan. Hening sejenak. Namun tidak canggung. Arif membuka pembicaraan. Saya sudah memikirkan banyak hal. Lina mendengarkan. Saya tidak ingin kembali ke masa lalu. Lina mengangguk pelan. Aku juga. Arif menatapnya. Tapi saya melihat seseorang yang berbeda sekarang. Lina terdiam. Seseorang yang sedang memperbaiki diri. Air mata Lina mulai menggenang. Dan saya menghargai itu. Hening sejenak. Lalu Arif melanjutkan. Kalau niatnya sama, untuk memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Ia berhenti sejenak. Bagaimana kalau kita mulai, bukan dari masa lalu? Lina menahan napas. Tapi dari awal yang baru. Air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena penyesalan. Melainkan karena harapan. Dengan cara yang benar, lanjut Arif. Lina mengangguk. Iya. Suaranya pelan. Tapi dengan cara yang Allah ridau. Arif tersenyum. Iya. Tidak ada kata cinta yang berlebihan. Tidak ada janji yang muluk. Hanya niat. Hanya keseriusan. Dan hanya satu tujuan. Menjalani jalan yang benar. Beberapa waktu kemudian, Arif datang bersama keluarganya. Melamar Lina dengan cara yang sederhana. Namun penuh makna. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Namun ada ketulusan yang tidak bisa dibeli. Lina menerima. Dengan hati yang jauh berbeda dari dulu. Bukan karena siapa Arif sekarang. Namun karena siapa Arif, sejak dulu. Dan di persimpangan yang dulu menjadi tempat pertemuan penuh luka. Kini menjadi saksi awal yang baru. Tempat di mana dua hati. Yang pernah terpisah karena kesombongan. Dipertemukan kembali. Karena perubahan. Karena sejatinya, bukan harta yang mengangkat derajat seseorang. Bukan juga penampilan. Namun hati yang tunduk kepada Allah. Dan kesungguhan untuk berubah. Dan bagi Arif dan Lina, kisah mereka bukan tentang kembali. Melainkan tentang memulai dengan cara yang lebih baik. Kisah Arif dan Lina adalah cerita fiktif yang dibuat semata-mata untuk memberikan inspirasi dan hikmah bagi para pembaca. Setiap alur, tokoh, dan kejadian dalam cerita ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan individu atau peristiwa nyata. Melalui cerita ini, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran bahwa perubahan selalu mungkin terjadi, kesalahan bisa diperbaiki, dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang terlihat oleh manusia, melainkan apa yang dinilai oleh Allah di dalam hati. Dukung terus channel Mutiara Kisah dengan cara klik subscribe sekarang juga. Karena masih banyak kisah penuh pelajaran hidup yang siap membuka mata dan mengetuk hati kita.